Halo guys, selamat malam. Oke, kita ketemu lagi dengan my YouTube channel Kertapati Channel. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas tentang obligasi ya guys. Kita update untuk market obligasi pada hari ini tanggal 14 Juni 2023 ya guys. Sebagai pembukaan ini kita update berita untuk obligasi maupun makroekonominya ya guys, sedikit makroekonomi ya guys. Di awal pekan ini harga obligasi berdenominasi rupiah menguat pada perdagangan pada tanggal 13 Juni ya guys, seiring tingginya minat investor untuk masuk ke pasar surat utang domestik guys. Yield Sun turun pada kisaran 1 sampai 5 sampai 10 basis point, di mana yield Sun tenor 10 tahun turun 4 basis point ke level 6,26% ya guys. Yield obligasi pemerintah berdenominasi US dollar juga turun pada perdagangan kemarin, di mana yield Indo 28, Indo 23 maupun Indo 53 masing-masing ditutup di level 4,72%, 4,78% dan 5,35% ya guys. Turun tipis ya guys, 2 sampai 3 basis point ya guys. Untuk sementara itu untuk yield US Treasury pada perdagangan sebelumnya kemarin, di mana yield tenor 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun dan juga 30 tahun ditutup di level 4,67% ya guys, naik 9 basis point. Terus yang 10 tahun, yang 5 tahun di 3,99% naik 9 basis point. Terus yang 10 tahun di 3,82 naik 8 basis, dan yang 30 tahun di 3,92% naik 4 basis point ya guys. Inflasi Consumer Price Index di Amerika turun melebihi ekspektasi di bulan Mei ini menjadi sekitar 4% year on year ya guys. Ini turun melebihi ekspektasi analis ya guys. Di bulan April kemarin 4,9% year on year, dan konsensus di Mei 4,1% ya guys. Sementara inflasi inti juga turun walaupun sedikit di atas konsensus menjadi 5,3% year on year ya guys, dimana di bulan April itu 5,5, terus konsensus Mei di 5,2% year on year. Inflasi yang lebih rendah dari bulan sebelumnya ini meningkatkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika akan mempertahankan suku bunga acuannya ini tidak berubah ya guys, di level 5 sampai 5,25% pada FOMC meeting di pekan ini ya guys. Sedangkan untuk probabilitasnya The Fed untuk tidak merubah suku bunga acuannya, Fed rate-nya itu pada pekan ini meningkat untuk probabilitasnya ya guys ya, meningkat 92,5%, dan probabilitas hari sebelumnya yang dibanding hari sebelumnya 79,1% ya guys. Jadi probabilitasnya itu untuk ditahan itu sampai 92,5% ya guys. Sedangkan trend yield yang rendah di pasar obligasi Indonesia diperkirakan akan terus
terus berlanjut seiring masih tingginya likuiditas dan minat investor untuk masuk ke pasar ya guys. Tekanan inflasi Indonesia yang mereda dan telah sesuai dari target BI di level 2-4% juga menjadi katalis positif yang akan menjaga tren yield yang rendah di pasar obligasi domestik ya guys. Sedangkan data penjualan retail di bulan April menunjukkan lebih baik dari proyeksi Bank Indonesia ya guys, di 242,9 dari sebelumnya 241,6. Bank Indonesia juga merilis proyeksi indeks penjualan retail bulan Mei diprediksi turun minus 3,6% mon on mon menjadi 234,2. Nah, ini untuk chart Indonesia Bond Index, di mana kita lihat di sini chart yang berwarna merah adalah indeks acuannya IBPA Composite Bond Index ya guys ya. Dan sedang yang biru ini adalah obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia ya guys, dimana menunjukkan ini sejak kalau kita lihat ini perpotongannya mulai di sekitar bulan Desember ya guys ya, 2002 itu memotong ya guys. Untuk obligasi 10 tahun itu berkebalikan ya trennya ya, daripada IBPA Composite Bond Index. Itu untuk IBPA terus naik indeksnya, sedangkan untuk yield obligasi 10 tahun terus turun guys. Nah, ini trennya menunjukkan bahwa harga obligasi di Indonesia terus mengalami kenaikan ya guys. Nah, kita lihat ini sekarang data kepemilikan untuk obligasi pemerintah. Di sini kita perlu guys, kita lihat di sini pemegang terbesar, kita lihat dari bulan Desember 2022 datanya sampai 9 Juni 2023. Paling besar pemegangnya adalah ini, kalau kita lihat di bulan Juni tanggal 9 kemarin, paling besar tuh bank ya guys ya, untuk pemegang obligasi pemerintah ya guys. Sedangkan ada juga BI itu di bank memegang posisi terakhir di tanggal 9 kemarin di 1.729 triliun ya guys. Sedangkan untuk Bank Indonesia memegang 923 triliun. Terus untuk reksadana memegang obligasi sebanyak 170 triliun. Sedangkan asuransi dan dana pensiun sebanyak 935 triliun ya guys. Sedangkan untuk lokal ya guys ya, untuk pemegang obligasi lokal ya guys. Sedangkan untuk investor asingnya, kita lihat posisinya untuk tanggal 9 Juni 2023 itu untuk individunya, investor asingnya memegang 365 triliun. Sedangkan di luar individu ini sebanyak 481 triliun ya guys. Ini relatively ini stuck ini agak jauh berubah ya guys daripada bulan Mei ya guys ya. Kita kalau lihat di sini. Sedangkan kita lihat di sini untuk net buy sell obligasi pemerintah year to date, kita cek untuk untuk pemegang bank itu net buy ya guys ya, sebanyak sekitar 31 triliun guys. Sedangkan untuk Bank Indonesia
data net buy sell obligasi pemerintah ya guys. Untuk investor lokal, bank ini net buy sebanyak 31 triliun, untuk Bank Indonesia net sell ya 96 triliun. Sedangkan reksadana di bulan Juni itu net buy 24 triliun. Sedangkan untuk asuransi dan dana pensiun itu net buy 62,9 triliun ya guys. Jadi di sini kalau kita lihat di sini datanya cuma Bank Indonesia yang net sell ya guys ya. Sedangkan untuk foreign investor, untuk individualnya net buy juga sekitar 21 triliun ya guys. Sedangkan yang lainnya sekitar 15 triliun. Oke, kita lanjut untuk data selanjutnya. Ini update tentang global bond ya guys. Ini untuk US bond yield. Kita cek di sini. Pada periode 13 Juni untuk obligasi 2 tahun di US Treasury 2 tahun itu di level 4,67 ya guys ya. Nah, sedangkan 5 tahun di 3,99, 10 tahun 3,82 dan 30 tahun 3,92 ya guys. Ini dibandingkan sehari sebelumnya ini mengalami peningkatan ya guys. Dan juga dibandingkan dari seminggu ataupun sebulan sebelumnya. Sedangkan untuk negara-negara lainnya seperti untuk obligasi 10 tahun, kita lihat untuk seperti di Jerman itu sekitar 2,42, kecenderungannya menguat ya guys, daripada rata-rata menguat ya guys daripada seminggu atau sebulan sebelumnya ya guys. Seperti kita lihat juga sama di beberapa negara lain seperti Jepang, Prancis, Inggris, Thailand, Singapura, juga Cina juga sama ya. Yield-nya menguat ya guys ya. Jadi menunjukkan berarti tren harganya itu market price untuk obligasi cenderung turun ya guys di sana, sehingga yield-nya naik. Oke, ini sekilas untuk data transaksi kemarin 13 Juni. Untuk obligasi yang jatuh tempo 2028 atau obligasi 5 tahun yaitu FR 0095 itu last price-nya di 102,15 kemarin ya guys. Kita lihat juga untuk FR 96 yang jatuh tempo Februari tahun 2033 atau 10 tahun, FR 96 ini harganya di 105,27. Sedangkan untuk FR 0098 dimana untuk obligasi 15 tahun ini di 105,71, sedangkan untuk FR 097 ini tenor 20 tahun di level 105,9 ya guys price-nya ya guys. Dan ini sedikit untuk data ekonomi Indonesia paling update. Untuk inflasi mon terlihat di sini di bulan Mei ini agak melandai guys ya, 0,09% dibanding April bulan lalu di 0,33%. Ini
periode terendah ya guys dibanding selama 3 bulan terakhir ya, dibanding dari Februari sampai April ya guys ya. Bulan Mei ini paling rendah ya guys ya. Ini juga untuk year on year juga di level 4% di bulan Mei ini, lebih rendah daripada bulan sebelumnya ya guys ya, di April maupun Maret dan Februari ya guys ya. Sedangkan BI 7 days repo rate juga nggak mengalami perubahan di level 5,75% ya guys ya. Nah, untuk cadangan devisa ini tercatat mengalami penurunan ya guys dari bulan sebelumnya. Sekarang di bulan Mei di level 139 miliar dolar ya guys ya, turun dibandingkan bulan April di 144,2 miliar dolar. Nah, kita sekilas lihat untuk obligasi 10 tahun untuk Amerika di harganya di 3, yieldnya di 3,81%, Jepang 0,42, Cina 2,63. Di Amerika kita lihat ini yieldnya naik ya guys, naik 2%, yang sedangkan yang mengalami penurunan itu Jepang dan Cina ya, minus 1,4 dan 2,2%. Nah, ini untuk yield obligasi Indonesia kita bisa cek. Ini untuk yang 5 tahun di yieldnya di 5,88. Ini turun 0,7% hariannya. Yang 10 tahun 6,26 turun 0,6%. Terus untuk CDS credit default swap 5 tahun 83 di level 83,78% ya guys, rada naik tipis 0,2%. Sedangkan untuk obligasi korporasi dengan rating AAA untuk yang 5 tahun kita di level 6,62% ya guys, turun 0,5% daripada hari sebelumnya ya guys ya. Nah, ini untuk interest rate BI 7 days repo ini sama 5,75. Terus GDP atau economic growth di kuartal 1 2023 5%. Ini tidak mengalami perubahan. Terus tingkat inflasi year on year di bulan Mei itu 4% dibanding sebelumnya 4,3. Terus tingkat pengangguran di bulan Februari ini 5,5%, agak turun dari sebelumnya 5,9. Dan S&P credit rating di April juga tetap di triple B, sama kayak sebelumnya di triple B juga. Nah, ini untuk interest rate di Amerika, Fed rate-nya naik ya guys di 5,25% di Mei kemarin ya guys, dibanding sebelumnya di 5%. Terus ekonomi Amerika di kuartal 1 mulai naik 1,6% dibanding sebelumnya 0,9. Inflasi di bulan April turun 4,9 dari sebelumnya 5%. Tingkat pengangguran sedikit naik dari 3,4 menjadi 3,7. S&P credit rating ini double A plus, sama kayak sebelumnya. Di zona euro juga interest rate ini di bulan Mei kemarin naik ya guys menjadi 3,75% dari sebelumnya 3,5. Di kuartal 1 pertumbuhan ekonomi turun 1% dari sebelumnya 1,8. Tingkat inflasi di bulan Mei kemarin year on year turun dari 7 menjadi 6,1%. Tingkat pengangguran juga turun di bulan Maret kemarin dari 6,6 menjadi 6,5. S&P credit rating di bulan September 2002 kemarin sama tetap memberikan level kredit
double A ya. Oke. Untuk Cina untuk interest rate-nya sama 3,65, terus pertumbuhan ekonominya naik lumayan ya guys, kuartal 1 2023 ini dari 2,9 jadi 4,5. Tingkat inflasi rada naik dari 0,1 menjadi 0,2. Tingkat pengangguran turun dikit jadi 5,3 jadi 5,2. S&P credit rating diganjar dengan rating A+ ya guys ya. Gitu. Sedangkan terakhir untuk Jepang kita lihat interest rate ini negatif ya guys, sama 0,1%. Pertumbuhan ekonomi ini naik cukup signifikan dari 0,4 menjadi 2,7 year on year-nya di kuartal 1. Tingkat inflasi sedikit naik dari 3,2 jadi 3,5. Tingkat pengangguran agak turun 2,6 jadi dari sebelumnya 2,8. S&P credit rating berada di level A+ ya guys ya. Kalau kita lihat dari ekonomi terbesar di Asia baik Jepang maupun Cina ini kelihatan dari pertumbuhan ekonomi udah mulai membaik ya guys. Jadi kemudian untuk ini juga akan berpengaruh pada ekonomi global ya guys, terutama di Asia ya guys, dengan membaiknya perekonomian Jepang maupun Cina. Jadi kemungkinan akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia yang lain ya guys. Oke guys, selanjutnya ini yang terakhir ya guys ya, ini untuk foreign flow ya guys. Di pasar saham Indonesia di tanggal 13 Juni ini asing net sell ya guys ya, 7,8 juta dolar ya guys. Sedangkan untuk pasar obligasi positif, banyak asing masuk 68 juta dolar. Nah, ini ya guys ya, kalau dibandingin dengan bulan Mei kemarin ya, ini kebalikan ya, saham asing banyak masuk ke saham 48 juta dolar, sedangkan obligasi sedikit ya guys ya, sekitar 17 juta dolar ya guys. Yang cukup tinggi kemarin itu di obligasi di tanggal 8 ya guys, itu obligasi banyak asing masuk 195 juta dolar ya guys, sedangkan saham net sell 26 juta dolar ya guys. Gitu. Terus tanggal 9 kemarin juga lumayan juga masuk obligasi investor asing 123 juta dolar, sedangkan saham net sell 19 juta dolar ya guys. Oke guys, demikian sedikit uraian mengenai pasar obligasi maupun ekonomi Indonesia dan global. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Sehat selalu ya guys. Terima kasih. Thank you. See you.